Peristiwa Gedoran Depok terjadi pada 11 Oktober tahun 1945, yang juga dianggap sebagai revolusi sosial di pinggiran Jakarta. Peristiwa Gedoran Depok berlangsung cukup panas, di mana berbagai aksi pembunuhan, perampokan, dan berbagai kekerasan fisik terjadi. Melalui peristiwa ini, lahirlah beberapa tokoh pejuang ternama, seperti Margonda, Tol Iskandar, dan Mochtar. Sekarang, nama-nama pejuang tersebut telah diabadikan sebagai nama jalan utama di kota Depok. Latar belakang terjadinya peristiwa Gedoran Depok bermula ketika Depok enggan mengakui kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Sebab, Depok sudah lebih dulu merdeka pada 28 Juni tahun 1714 dan sudah memiliki sistem pemerintahan di bawah naungan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, disebutkan pula bahwa Depok sudah memiliki kepala negara sendiri, bernama Cornelis Chastelain, seorang Belanda yang memerdekakan orang Depok. Chastelain juga mewariskan seluruh tanahnya kepada 12 marga budaknya yang berasal dari berbagai suku Indonesia, dan memerdekakan mereka sebelum beliau wafat. Oleh sebab itu, Depok pun enggan untuk bergabung dengan Indonesia, karena mereka sudah lebih dulu merdeka dan telah memiliki pemimpin sendiri. Didorong dengan kondisi tersebut, Depok kemudian dikepung oleh para pejuang dari seluruh penjuru mata angin untuk mendesak mereka agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia dan bergabung ke dalam NKRI. Kronologi pada 7 Oktober tahun 1945, sejumlah pemuda Indonesia melakukan gerakan revolusioner agar Depok bersedia mengakui kemerdekaan NKRI. Para pemuda dan laskar perjuangan waktu itu melakukan berbagai aksi penjarahan, pencurian, dan perampokan terhadap warga Depok yang masih memiliki kedekatan dengan Belanda. Aksi penjarahan dan perampokan pun terus berlangsung selama beberapa hari dan puncaknya terjadi tanggal 11 Oktober tahun 1945. Pada waktu itu, sekitar 4.000 pemuda Indonesia datang ke kota Depok. Ada yang berangkat dengan menumpang kereta api, truk, bahkan gerobak sapi demi sampai ke kota tersebut. Sesampainya di sana, gerombolan pemuda itu dengan bebas langsung merampok dan mengobrak-abrik rumah dan mengusir para penghuni yang tinggal di dalamnya, terutama penduduk Kristen Eropa yang tinggal di daerah Depok. Masyarakat Depok pun berhamburan mencoba menyelamatkan diri dengan lari ke hutan-hutan. Dalam peristiwa ini, para pemuda perjuangan memang menjarah dan memporak-porandakan setiap rumah, terkecuali kaum perempuan dan anak-anak di bawah usia 12 tahun yang tetap diperbolehkan tinggal di Depok. Sementara itu, kaum laki-laki dibawa ke kamp pengungsian di Gedung Halang, Bogor. Awalnya, pasukan pemuda Indonesia sudah hampir berhasil merebut Depok dari tangan penjajah. Akan tetapi, pasukan NICA tiba-tiba datang dengan membonceng sekutu ke Depok untuk membebaskan orang Depok yang ditawan oleh Tentara Keamanan Rakyat TKR. Semenjak itu, kantor Gemeente Bestuur yang tadinya merupakan markas TKR berubah menjadi markas NICA. Memasuki bulan November, para pejuang yang sempat mundur kembali bersatu dan menyusun kekuatan mereka. Rencananya, mereka berupaya merebut kembali Depok dari tangan NICA pada 16 November tahun 1945. Peristiwa Gedoran Depok melibatkan beberapa tokoh pejuang ternama, seperti Margonda, Tol Iskandar, dan Mochtar. Margonda gugur pada 16 November tahun 1945 di Kalibata, Depok. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada 8 April tahun 1949, kebijakan penghapusan tanah partikelir tanah milik swasta di seluruh Indonesia pun dihapuskan. Kemudian, Indonesia juga mendapat pengakuan kedaulatannya dari Belanda pada 27 Desember tahun 1947. Sejalan dengan dua kejadian tersebut, peristiwa Gedoran Depok juga berakhir. Sebagai ganti dari penghapusan tanah partikelir, pemerintah Indonesia memberikan uang ganti sebesar Rp209.028. Margonda adalah pemimpin Tentara Angkatan Muda Republik Indonesia. Dia berpangkat Letnan Muda. Sedangkan Tol Iskandar adalah Komandan Laskar Rakyat Depok dengan pangkat Letnan II. Dalam peristiwa Gedoran Depok, peran Margonda cukup sentral. Saat itu, malam sebelum peristiwa Gedoran Depok terjadi, Margonda sempat menjadi penengah antara Tentara Keamanan Rakyat dengan kaum Belanda Depok. Dia kemudian berhadapan langsung dengan salah satu pimpinan TKR Urip Sumoharjo,
Namun, komunikasi tersebut mentok. TKR tetap menilai orang Belanda Depok itu layaknya Belanda atau penjajah lainnya yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia secara penuh. Penyerangan terhadap orang Depok oleh TKR ini kemudian berlanjut. Saat itu TKR berhasil mengusir tentara Nica untuk sementara. Margonda menilai peristiwa Gedoran Depok malah membuat para pejuang dan rakyat tercerai-berai. Padahal, seharusnya bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan di tengah-tengah pasukan Indonesia. Tentara Nica kembali menyerbu dan menguasai Depok. Pasukan Nica yang datang membonceng sekutu menyerbu Depok untuk memerdekakan orang-orang Belanda Depok yang ditawan oleh TKR. Memasuki bulan November, para tentara Republik yang cerai-berai kembali menjalin koordinasi dan menyusun kekuatan. Mereka berencana merebut kembali Depok dari tangan Nica. Para pejuang bersepakat menyerbu Depok pada tanggal 16 November tahun 1945. Serangan ini menjadi terbesar yang dilakukan oleh tentara Republik. Margonda sendiri menjadi salah satu pemimpin penyerangan ini. Dalam pertempuran ini Margonda gugur. Ia diterjang timah panas tentara Inggris. Saat itu hendak melemparkan granat ke arah musuh. Margonda menghembuskan nafas terakhirnya di pinggir Kalibata Pancoran Mas Depok. Sungai yang bermuara Kali Ciliwung menjadi saksi gugurnya Margonda. Demikianlah ulasan mengenai tragedi berdarah Gedoran Depok dan gugurnya Margonda dalam peristiwa ini. Dan bila suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya.